Shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kita percaya kalau kita boleh ada sampai hari ini bukan karena kehebatan, kekuatan, kemampuan kita, tapi semata-mata karena kasih anugerah, penyertaan, kebaikan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam sepanjang kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kita akan masuk ke dalam pujian penyembahan kita. Kita akan bersekutu di dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk boleh bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari tundukkan kepala kita, merenungkan kasih Tuhan, merenungkan kebaikan Tuhan yang begitu melimpah bagi setiap kita. Kita bersyukur kita punya Allah yang begitu setia. Meskipun sebagai manusia seringkali kita melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kita menjadi orang-orang yang tidak setia. Namun Ia Allah yang tetap setia, bahkan kasih setianya tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik bagi setiap kami. Kami siap memuji Tuhan, kami siap meninggikan Engkau. Ampuni salah dosa kami. Biarlah segala dosa kami tidak menjadi penghalang untuk kami berbicara kepada Engkau, untuk kami menghampiri tahta kemuliaan-Mu pada pagi hari ini. Sebab Engkau baik, dan kami tersungkur di hadapan-Mu, memuji-Mu, Allah kami yang sungguh amat baik. Kita naikkan bersama pujian ini. Sebab Tuhan baik saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Amin. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Sama-sama katakan, ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sekali lagi, mari dengan sepenuh hati kita naikkan pujian kita bersama di hadapan Tuhan. Saat kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Kami persembahkan korban syukur kami, persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur,
Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bapa dalam Kristus Yesus, kami bersyukur untuk kasih setiamu karena pada pagi hari ini masih ada kesempatan bagi kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan, untuk menyembah Engkau, untuk mengagungkan Tuhan dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Siapapun kami yang ambil bagian pelayanan, biar Tuhan yang melayakan setiap kami, jemaat Tuhan, di rumah masing-masing. Tuhan juga melawat memberkati mereka. Dan biarlah Tuhan, jamahan-Mu, berkat-Mu, lawatan-Mu nyata untuk semua jemaat, anggota keluarga kami. Ini kami semuanya, kami pertaruhkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dalam tangan kuasa-Mu. Saudara, ibadah kita pada hari ini jadi atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama orang percaya di segala abad dan di segala tempat kita mengaku pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sama, kita masih akan menaikkan pujian pengagungan kita bagi Allah kita, Allah yang sungguh mengasihi kita. Kita naikkan pujian ini, Allah bangkit, bersoraklah bagi Dia. Mari bertepuk tangan, mari kita memuji Allah kita. Kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Dengan penuh sukacita, katakan, serahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Serahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Gerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit,
Jemaat kekasih Tuhan, tiba saatnya kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Evangelis Timotius Supangandi, STH. Namun sebelumnya, mari siapkan hati kita tenangkan hati kita, tenangkan diri kita, pikiran kita di hadapan Tuhan, untuk kita sama-sama dilawat dan diubahkan, dijamah oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk itu kita angkat satu pujian, waktu Tuhan bukan waktu kita. Rencanakan bagi setiap kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Kita kembali menaikkan pujian ini sekali lagi. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Katakan sama-sama. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Amin. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Ku yakin percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. 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 Mari kita berdoa. Bapa dalam Kristus Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin setiap kami, hamba-Mu yang menyampaikannya. Tuhan juga yang pakai, yang layakan, yang urapi. Hati kami bagaikan tanah yang subur, yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, dikuatkan dan kemudian hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Ini kami semuanya di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan kami siap belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur karena kebaikan Tuhan kita masih ada sampai sekarang. Ada kesempatan bagi kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan.
Dan apapun yang sedang kita alami, tantangan seberat apapun, biarlah kita terus yakin bahwa yang berharap pada Tuhan, pasti ada kekuatan dari Tuhan. Yang berharap pada Tuhan, ada mukjizat yang siap dinyatakan Tuhan bagi setiap kita. Ada apapun yang kita perlukan bagi setiap kita yang terus boleh mengandalkan Tuhan. Pagi hari ini, kita akan memperhatikan bagian firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membaca ayat yang ke-10, 11 dan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kita belajar firman Tuhan dalam satu judul peperangan rohani. Firman Tuhan ini jelas dimaksudkan oleh Rasul Paulus untuk terus menguatkan kita dalam peperangan rohani kita. Kita hidup dan kita terus berjuang melawan kuasa-kuasa kegelapan, melawan roh-roh jahat di udara, melawan semua tipu muslihat iblis yang akan membawa kita untuk jauh dari Tuhan, yang membawa kita melawan perintah Tuhan, membawa hidup kita untuk cemar di hadapan Tuhan. Dan jelas firman Tuhan ini mengingatkan setiap kita supaya padanya kita bisa kuat menghadapi semua tantangan itu. Kita menang sebagai pejuang-pejuang iman di dalam Kristus. Kita menang dalam peperangan rohani ini. Rasul Paulus mengingatkan bahwa ada kuasa yang tidak kelihatan, yang terus berusaha untuk merusak hubungan kita dengan Tuhan, membawa iman kita untuk kemudian digentarkan oleh banyak tantangan yang sedang terjadi, membawa kita kemudian jauh dari Tuhan. Di dalam ayat yang ke-12 di sana dikatakan bahwa kuasa yang tidak kelihatan itu adalah kuasa dari si jahat, dari iblis yang terus berkuasa dengan licik untuk membawa kita menjauh dari Tuhan, bahkan untuk mengikuti maunya mereka. Rasul Paulus sedang mengingatkan jemaat di Efesus, dan jelas firman Tuhan juga ini mengingatkan kita bahwa selama kita ada dalam dunia ini, kita terus harus berjuang di dalam peperangan rohani, supaya kita terus kuat di dalam Tuhan, supaya apapun yang dilakukan oleh si jahat, kemudian kita bisa mengalahkannya. Iman kita terus kuat di dalam Tuhan. Kita perlu mengetahui bahwa ada dua pandangan ekstrim yang harus kita hindarkan dalam peperangan rohani ini. Yang pertama, mereka orang-orang yang beranggapan bahwa kuasa-kuasa jahat itu memang besar sekali kuasanya, menakutkan, dan ini kemudian mengabaikan kuasa Kristus yang bisa mengalahkan mereka. Yang kedua adalah ada orang-orang yang berpandangan bahwa tidak ada kehadiran roh-roh jahat di dalam dunia ini. Semuanya baik-baik saja. Tidak ada tantangan dari kuasa-kuasa kegelapan. Sehingga membuat mereka lalai, dan pada saatnya malah mereka terjatuh. Mereka terbawa oleh kuasa kegelapan karena mereka tidak menyiapkan diri. Mereka kemudian meninggalkan Tuhan. Dua pandangan ekstrim ini jelas kita harus hindarkan. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita menang di dalam peperangan rohani ini. Iman kita tidak goyah, iman kita terus kuat dalam Tuhan. Seberapapun besarnya tantangan dari kuasa kegelapan, kita terus mempunyai kekuatan untuk mengalahkannya. Di dalam ayat yang ke-10 jelas di sana dikatakan supaya kita menang di dalam peperangan rohani ini adalah yang pertama harus berhati kuat. Orang-orang yang mau menang di dalam peperangan rohani, mereka harus terus berjuang dalam peperangan itu, tetapi juga harus mempunyai hati yang kuat di dalam kekuatan kuasanya, dan kemudian terus berani menghadapi tantangan yang ada. Senjata secara jasmani, senjata secara fisik itu memang harus dipakai, tetapi ketika tidak ada hati yang berani, ketika tidak ada hati yang kuat, hati kita lemah, hati kita kemudian penuh dengan pesimisme, merasa tidak bisa, dan penuh dengan keraguan. Maka selengkap apapun senjata kita yang kita pakai, kita kenakan, itu tidak banyak manfaatnya. Yang pertama, setiap prajurit yang mau menang di dalam peperangan, mereka harus mempunyai hati yang percaya bahwa mereka bisa menang. Mereka bisa mengalahkan musuh-musuhnya, dan firman Tuhan mengatakan setiap kita yang ingin menang dalam peperangan rohani kita,
Firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Setiap kita yang ingin menang dalam peperangan rohani, biarlah hati kita kuat di dalam Tuhan. Bahwa ada Tuhan yang mempunyai kuasa, sumber kuasa yang membuat kita menang itu akan menolong setiap kita. Hati yang kuat adalah hati yang percaya pada pertolongan Tuhan, hati yang tidak gentar walaupun banyak tantangan yang kita hadapi, walaupun ada serangan dari kuasa kegelapan, tapi kita terus yakin bersama dengan Tuhan, dengan kekuatan kuasa-Nya, kita pasti menang menghadapi kuasa-kuasa kegelapan itu. Jadi yang pertama adalah kita harus mempunyai hati yang kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri, tetapi kita sadar dan yakin bersandar pada kekuatan dan pertolongan Tuhan, pada kuasa Tuhan. Pasti ada kemenangan bagi setiap kita. Yang kedua adalah kita harus mengenakan selengkap senjata Allah. Mari kita memperhatikan ayat yang ke-11. Di sana dikatakan bahwa kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, setiap kita yang mau menang di dalam peperangan rohani harus menggunakan seluruh perlengkapan pertahanan dan persenjataan yang layak ini. Yang memang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita supaya pada akhirnya kita bisa menang terhadap setiap godaan yang iblis berikan kepada kita, setiap panah api yang dilancarkan bagi setiap kita. Dengan demikian kemudian ada kemenangan bagi setiap kita. Kita harus mengenakan selengkap senjata Allah. Tidak ada yang dapat membuat kita berdiri teguh selain dari perlengkapan senjata Allah. Dan semua ini sudah disiapkan oleh Allah. Kita nanti membaca, memperhatikan ayat-ayat 13 dan seterusnya. Ada perlengkapan senjata Allah yang memang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kita, supaya kemudian kita menang di dalam peperangan rohani ini. Iblis dengan segala tipuannya di dalam dunia ini sedang memasang perangkap bagi setiap kita, sedang melancarkan panah apinya, sedang melancarkan serangannya. Sekali lagi, biarlah kita memakai selengkap senjata Allah yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kita. Rasul Paulus mengingatkan supaya kita siap dengan perlengkapan senjata Allah itu, karena iblis itu kuat, iblis itu licik, iblis itu sedang membawa kita untuk jauh dari Tuhan. Iblis adalah musuh rohani kita. Kalau kita membaca ayat yang ke-12 dan ke-13, di sana dikatakan bahwa itulah musuh-musuh kita yang kita harus lawan. Dan Tuhan mau supaya kita menang. Iblis, dia adalah penguasa-penguasa di udara. Terjemahan lain mengatakan dia adalah penguasa di tempat-tempat yang tinggi. Dia adalah roh-roh jahat yang menghasut setiap kita, orang yang percaya, untuk kemudian melakukan kejahatan, untuk membenci saudara-saudara kita, untuk melakukan dosa, untuk kemudian sombong, untuk tidak mau dengar-dengaran firman Tuhan. Firman Tuhan mencatat selengkap senjata Allah itu di dalam ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17 atau 18. Dan yang pertama adalah supaya kita menang dalam peperangan rohani ini. Ayat yang ke-14 di sana dikatakan, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Yang pertama, setiap kita yang ingin menang dalam peperangan rohani ini, kita harus mengenakan kebenaran. Kebenaran itu sebagai ikat pinggang kita, supaya kita tidak menyimpang dari apa yang dimaui oleh Tuhan, supaya kemudian perkenanan Tuhan ada untuk setiap kita. Orang yang berikat pinggangkan kebenaran, dia hidup dalam kebenaran Tuhan. Ketika dia hidup dalam kebenaran Tuhan, perkenanan Tuhan itu ada, kuasa Tuhan itu nyata bagi setiap kita. Dan ketika iblis menyerang kita, Tuhan yang berkenan kepada kita, Tuhan menganugerahkan kuasa-Nya, membuat kita menang untuk serangan-serangan yang iblis lancarkan bagi setiap kita. Mari kita boleh mengevaluasi diri. Adakah kita sedang hidup dalam kebenaran Tuhan, atau kita hidup dalam kemauan kita sendiri? Tuhan mau supaya kita hidup di dalam kebenarannya, di dalam hati yang tulus, yang ikhlas, yang kemudian murni, bersih di hadapan Tuhan. Dengan selalu berikat pinggangkan kebenaran, maka kemudian ada berkat-berkat Tuhan yang dicurahkan Tuhan bagi setiap kita. Yang kedua, firman Tuhan mencatat masih dalam ayat yang ke-14, di sana dikatakan berbaju sirahkan keadilan. Orang-orang yang ingin menang dalam peperangan rohani,
mereka harus hidup dalam keadilan, dan keadilan ini disebut sebagai baju zirah. Baju zirah itu mengamankan organ-organ penting dalam tubuh kita, terutama jantung dan hati kita. Hati, jantung ini adalah sumber hidup kita. Dan ketika ada baju zirah yang menutupi, maka kita akan aman. Ketika seorang prajurit maju ke medan tempur dan kemudian jantung hatinya terlindungi, maka dia akan aman dan dia malah bisa mengalahkan musuh-musuhnya di medan perang, di medan pertempuran. Sama dengan kita. Tuhan mau supaya ada keadilan yang kita hidupi, karena dengan keadilan ini itu membentengi hati kita terhadap serangan-serangan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa iblis. Tuhan mau supaya kita terus membawa atau menjaga hati kita adalah hati yang terus menunjukkan ketaatan kepada Tuhan, yang terus boleh melakukan semua kewajiban kita di hadapan Tuhan, dan juga kemudian berperilaku baik terhadap sesama. Kalau kita melihat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 8, di sana dikatakan berbaju sirahkan iman dan kasih. Ada kepercayaan yang penuh kepada Tuhan, tetapi ada kasih kepada sesama. Inilah keadilan yang Tuhan mau. Ketika hidup orang percaya, hidup kita, hidup dalam keadilan, itu menjadi baju sirah kita. Menutupi organ-organ penting, jantung dan hati kita dari serangan iblis. Dan sekali lagi, ketika ini kita pakai, kita kenakan, di sana kita mendapat kemenangan. Kita bisa mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Ayat yang ke-15 berbunyi demikian, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Yang ketiga adalah kita harus mempunyai kerelaan. Kerelaan itu artinya adalah ketetapan hati. Ada kesiapan untuk mau memberitakan Injil, kabar baik di dalam Tuhan. Ada kesukaan bahwa dimanapun kita ada, kita bercerita tentang kuasa Kristus yang luar biasa. Ada Injil, kabar sukacita, kabar gembira, keselamatan di dalam Kristus Yesus. Sepatu atau penutup kaki dari tembaga itu biasanya dipakai oleh prajurit yang berperang, dan ini melindungi dari setiap perangkap yang musuh-musuh di dalam medan perang sudah pasang. Ada kayu-kayu tajam, kemudian mungkin ada kerikil, ada batu, ada semua hal yang disembunyikan oleh musuh di dalam perjalanan itu supaya menjatuhkan atau mengalahkan kita atau prajurit di dalam peperangan rohani. Dan kalau kita memakai kasut ini, maka langkah kita terlindungi. Kasut atau kerelaan hati inilah yang kemudian juga membawa kita untuk terus boleh tetap setia di dalam memberitakan kabar baik, dalam menceritakan tentang Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap orang yang mau percaya kepada Dia. Dan ini kemudian membawa hati kita untuk terus boleh berketetapan, untuk terus boleh maju, walaupun ada banyak tantangan, untuk terus boleh menghadapi kesulitan itu dan menghadapi bahaya. Dan kita menang terhadap bahaya, terhadap kesulitan, terhadap apapun yang menjadi tantangan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, biarlah kita mempergunakan kasut kerelaan untuk terus boleh menceritakan tentang kabar baik, kabar sukacita dari Tuhan Yesus. Selengkap senjata rohani yang ada dalam Alkitab, yang pertama adalah kebenaran atau ketulusan, yang kita harus pakai sebagai ikat pinggang kita, yang terus membawa kita lurus di dalam Tuhan. Yang kedua ada baju sirah, keadilan, yang menutupi jantung hati kita, organ penting kita dari serangan iblis. Yang ketiga, Bapak Ibu, harus ada kasut kerelaan untuk terus boleh menghadapi semua tantangan dalam menceritakan Injil, yang membuat kita terus boleh bersemangat di dalam menceritakan kabar baik dari Tuhan Yesus. Yang keempat adalah ada iman. Di dalam ayat yang ke-16 di sana dikatakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Iman adalah perisai bagi setiap kita, perisai yang melindungi kita dari serangan-serangan iblis, dari segala macam panah api yang dilancarkan oleh iblis. Perisai adalah segala-galanya di dalam medan pertempuran, dalam peperangan. Karena dengan perisai itu kita dapat menghadapi serangan-serangan dari kuasa kegelapan itu. Firman Tuhan mengatakan ada panah-panah api yang dilancarkan oleh iblis, oleh kuasa kegelapan. Dengan baju zirah kita melindungi organ yang penting dalam tubuh kita, tapi dengan perisai kita bisa berputar dan kemudian kita bisa menyerang, mengalahkan iblis yang terus
menyerang kita, yang terus menghasut kita, yang terus membawa kita untuk jauh dari Tuhan. Dengan perisai inilah terus ada semangat, sesusah apapun hal yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah perjuangan yang harus kita lewati. Dan mereka yang melewatinya dengan kemenangan, mereka mempunyai iman yang teguh di dalam Tuhan. Firman Tuhan dalam bagian lain mengatakan, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Setiap kita yang ingin menang dalam peperangan rohani harus terus punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Karena dengan beriman sungguh dalam Tuhan ada semangat yang terus dibaharui. Ada kekuatan yang terus Tuhan berikan. Ada pertolongan Tuhan bagi setiap kita untuk mengalahkan tipu daya iblis, untuk mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan itu, untuk terus menang dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus memakai perisai iman, supaya sekali lagi di sana dikatakan kita bisa memadamkan semua panah api dari si jahat. Panah api dari iblis itu cepat, dan dengan perisai iman itu kita bisa menghalonya, kita bisa menghadangnya, kita bisa menang terhadap godaan-godaan iblis. Kita terus berdiri teguh di dalam Tuhan, dan iblis akan kita kalahkan dengan kekuatan kuasanya, dengan iman kita kepada Tuhan. Yang kelima, firman Tuhan mencatat dalam ayat yang ke-17 di sana dikatakan, dan terimalah ketopong keselamatan. Yang kelima, Tuhan mengatakan setiap kita yang ingin menang dalam peperangan rohani, kita harus menggunakan ketopong, yaitu keselamatan, atau keselamatan itu sebagai ketopong kita. Ketopong itu adalah pengharapan yang terus tertuju kepada Tuhan, pada keselamatan yang memang sudah dianugerahkan oleh Tuhan. Ketopong itu melindungi kepala kita, dan sekali lagi dengan pelindung yang ada dalam kepala kita, kita kemudian akan leluasa maju, dan kita menyerang, mengalahkan iblis, segala tipu dayanya, dan iblis yang terus menggoda kita, menggoda untuk supaya kita berputus asa, kita merasa tidak bisa, kita merasa bahwa Tuhan jauh, kita merasa bahwa kita tidak layak di hadapan Tuhan. Iblis selalu mendakwa kita, kemudian kita berpikir bahwa tidak ada gunanya untuk setia kepada Tuhan. Tapi ketopong yang kita pakai, yaitu keselamatan itu, membuat kita kemudian terus siap menghadapi semua tipu daya iblis. Dengan pengharapan itu membuat kita terus boleh berperang dengan baik, terus boleh bersemangat, membuat kita untuk percaya bahwa di dalam Allah ada pertolongan, ada sukacita yang dipenuhkan, ada apapun yang kita perlukan. Kalau sekarang kita belum mendapat pertolongan Tuhan, kita yakin bahwa besok, beberapa hari kemudian, yang berharap pada Tuhan pasti ditolong oleh Tuhan. Orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, tidak mungkin ditinggalkan sendirian. Sekali lagi, ketopong keselamatan ini terus menolong pikiran kita, pengharapan kita untuk terus tertuju kepada Tuhan. Tidak ada godaan iblis yang akan membuat kita berputus asa atau menganggap bahwa Tuhan kuasanya tidak berlaku untuk kita, bahwa Tuhan tidak menolong kita, bahwa Tuhan jauh meninggalkan kita. Tetapi dengan ketopong keselamatan itu, hati, pikiran kita, harapan kita tertuju pada Tuhan. Di dalam Tuhan ada sukacita yang luar biasa, ada pertolongan tepat pada waktunya. Dan ini kemudian membuat iblis kalah ketika menghadapi orang-orang, menghadapi setiap kita yang memakai ketopong keselamatan. Selanjutnya di dalam ayat yang ke-17 di sana firman Tuhan mencatat demikian, dan pedang roh, yaitu firman Allah. Bapak Ibu, firman Allah adalah pedang yang kita pakai untuk mengalahkan kuasa iblis, untuk mengalahkan serangan dari si jahat ini. Pertanyaannya adalah, adakah kita terus memberi diri untuk memakai firman Tuhan, untuk belajar firman Tuhan, sehingga ketika ada iblis yang menggoda kita, kita bisa menggunakannya, kita bisa memakainya untuk mengalahkan serangan-serangan si jahat ini? Atau sudah lama kita tidak cinta firman Tuhan, kita tidak ada waktu untuk merenungkan kebaikan Tuhan melalui firman-Nya, kita mengabaikan firman Tuhan? Kalau ini terjadi, maka kita dalam keadaan bahaya, karena sebentar ketika iblis menyerang kita, kita akan terkaget-kaget dan kita akan kemudian kalah. Tapi yang berbahagia, yang akan menang adalah setiap kita yang terus menganggap dan memperlakukan bahwa pedang roh, yaitu firman Tuhan, adalah bagian yang penting dalam kehidupan kita. Ini adalah kebutuhan rohani kita yang terus kita harus asah, kita harus perdalam, kita harus pakai untuk mengalahkan kuasa kegelapan. Seberapa sering Anda merenungkan firman Tuhan?
meyakininya. Membuat firman Tuhan juga menyucikan hidup kita, pikiran kita, membawa dalam kebenaran. Dan yakin bahwa dengan kebenaran firman Tuhan, dengan pedang roh ini, kemudian ada kuasa Tuhan yang memampukan kita menang terhadap godaan-godaan si iblis. Mari kita akan lebih setia membaca, merenungkan firman Tuhan. Karena sekali lagi firman Tuhan mengatakan, firman Tuhan adalah pedang roh. Pedang roh itu dipakai untuk menyerang dan kemudian mengalahkan musuh. Kalau kita tidak mempunyai pedang roh yang terlatih, yang terbiasa kita pakai, yang kita bisa mengertinya, bagaimana mungkin kita bisa mengalahkan godaan-godaan kuasa kegelapan. Pedang roh ini dipakai oleh kita untuk menolak godaan iblis, untuk terus boleh membawa kita menang terhadap segala tipu dayanya. Pedang roh ini menolak semua yang ditawarkan oleh iblis, yang membawa kita untuk mengikuti kemauannya. Dan firman Tuhan sendiri mencatat bahwa ketika Kristus dicobai di padang gurun, dia juga menggunakan firman Tuhan, pedang roh itu. Tuhan Yesus mengatakan, ada tertulis. Beberapa kali Tuhan Yesus mengatakan, ada tertulis. Dengan firman Tuhan kita mengalahkan godaan-godaan iblis. Dengan firman Tuhan kita siap menang dalam peperangan rohani. Mari kita setia memperdalam hidup kita di dalam kebenaran, dalam pengetahuan yang benar tentang Allah itu. Melalui cinta firman Tuhan. Membiarkan firman Tuhan mengubah, menguatkan kita, mengubah pikiran kita, mengubah hati kita, melahirbarukan kita. Sehingga sungguh-sungguh ketika iblis menyerang, kita menghadapinya dengan pedang roh itu. Dengan kekuatan yang dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, adakah firman Allah itu sudah benar-benar tersimpan dalam hati kita? Dan kemudian ketika iblis menyerang kita, menggoda kita, kita terlindungi dari serangan dari godaan itu. Tuhan mau supaya dalam peperangan rohani ini kita menang. Tuhan sudah menyediakan selengkap senjatanya untuk kita pakai. Dan kemudian kita mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan mau supaya kita mempunyai hati yang kuat di dalam kuasanya. Kuat dalam iman kita kepada Tuhan. Dan biarlah sekali lagi apapun yang menantang hidup kita, apapun yang menggoda iman kita, kita akan kuat menghadapinya. Dan yang terakhir dalam ayat yang ke-18 di sana dikatakan, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ada hati yang kuat di dalam kuat kuasanya, ada selengkap senjata Allah yang kita pakai, dan itu semua kita rangkaikan dengan ketekunan kita di dalam doa-doa kepada Tuhan. Orang-orang yang setia berdoa sedang menjadikan Tuhan segala-galanya. Merasa bahwa memang benar, tanpa Tuhan, tanpa kekuatan Tuhan, kita tidak bisa. Doa itu sedang menunjukkan bahwa kita memang perlu Tuhan. Kita tidak bisa kalau Tuhan tidak tolong. Kita tidak bisa menang kalau bukan karena kuasa dan pertolongannya. Orang-orang yang berdoa sedang melindungi dirinya, melindungi keluarganya. Kita berdoa bagi diri kita sendiri, kita berdoa bagi anggota keluarga, kita berdoa bagi jemaat yang lain. Kita saling mendoakan supaya sekali lagi ketika serangan iblis datang, kita tidak dikalahkan, tapi ada iman yang berkobar-kobar untuk melawannya. Ada pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan untuk menghalonya. Ada doa yang melindungi kita. Ada kebaikan Tuhan yang kita rasakan. Bapak Ibu, biarlah benar kita akan menang terhadap peperangan rohani yang Tuhan sedang izinkan kita lalui di dalam dunia ini, sambil kita menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Ada kemenangan demi kemenangan, ada berkat Tuhan yang kita rasakan karena kita sungguh-sungguh boleh memakai selengkap senjata Allah, boleh terus percaya kepada Tuhan, terus boleh saling mendoakan. Kita berdoa. Bapa di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah benar Tuhan, firman-Mu ini boleh menguatkan kami. Hidup kami di dalam dunia ini, hidup yang terus berjuang melawan tipu daya iblis. Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, roh-roh jahat di udara. Tapi biarlah kami terus yakin bahwa dengan iman kami yang kuat di dalam Tuhan, dengan selengkap senjata Allah yang kami pakai, dengan doa-doa kami yang terus di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, kami menang. Keluarga kami,
Tuhan melindungi keluar masuk kami di dalam penyertaan Tuhan. Kami pasti menang bersama-sama dengan Tuhan di dalam kuat kuasa-Mu. Terima kasih, ampuni dosa dan kesalahan kami, dan terus kami mohon berkat penyertaan-Mu, pemulihan-Mu bagi setiap keluarga, untuk setiap kami Tuhan. Apapun yang sedang kami rasakan, pergumulan seberat apapun, di dalam kuat kuasa Tuhan ada kemenangan. Ini kami semuanya. Kami bersyukur untuk firman-Mu di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita. Mari persiapkan korban persembahan yang terbaik untuk kita berikan kepada Tuhan sebagai penyembahan kita, sebagai ungkapan syukur kita kepada Dia. Kita naikkan pujian dari Kemenangan Iman nomor 209, Kewajiban-Mu yang Mulia. Masyurkan al-Masih, baik wartakan darah Yesus menebus. Soraklah haleluya, angkat tinggi tunggunya, hingga Tuhan datang dan keadilan terus. Kita telah tiba di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan kembali kepada aktivitas kita. Namun kita terlalu percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang sungguh setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Sehingga meskipun hari-hari ke depan adalah hari yang penuh misteri bagi kita, namun kita percaya penyertaan Tuhan terus akan sempurna menyertai kehidupan kita, bahkan melimpah dalam sepanjang kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita angkat pujian sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Untuk doa penutup nanti saya persilakan kepada hambanya, Bapak Pendeta Margen Lenjau MABS.
menaikkan pujian ini. Ku beri kemuliaan, amin Tuhan, dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kembali dengan sepenuh hati katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Ya Tuhan Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, yang kami sembah dan kami imani di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, yaitu karya agung-Mu dalam penyelamatan kepada umat manusia. Kami datang kepadamu dalam doa syafaat kami pagi hari ini. Sebelum kami memohon sesuatu kepadamu, Tuhan, biarlah Engkau menilik hati setiap umat-Mu, karena apa yang akan kami pohonkan dan minta kepadamu adalah sesuatu yang memang semata-mata berkenan atas kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia, anugerah dan pengampunan yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami, manusia yang tidak setia ini. Bapa di surga, kami bersyukur sama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan dalam sepekan ini, di mana kami boleh melakukan semua aktivitas pekerjaan dan apapun kegiatan yang dikerjakan. Dan Tuhan sudah memberkatinya, sehingga kami boleh ada menikmati berkat dan kasih karunia Tuhan sebagaimana yang kami nikmati sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau bersyukur bersama-sama dengan beberapa jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam sepekan ini. Kami berdoa dan bersyukur bersama-sama dengan dari Erika Jan, Ibu Erna Marbun, Adik Julius Daud, Larisma Jaya, Mutiara Lukas, Ibu Yuliana Wondal, Ibu Lisna Telusa yang berulang tahun, dan mungkin juga ada beberapa jemaat Tuhan yang berulang tahun dan namanya tidak tertera dalam bahan doa buletin ini. Tuhan juga tetap memberikan kepada mereka semua sukacita dan pelajaran yang berarti dalam usia yang ditambahkan Tuhan, supaya tidak hanya usia yang bertambah, tetapi pengetahuan dan pengenalan akan Tuhan semakin dewasa dan semakin sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus bergumul untuk anak-anak sekolah, baik dari PAUD, SD, SMP, SMU, bahkan juga sampai ke perguruan tinggi dalam studi yang bermasalah dengan COVID-19 ini. Tuhan tolong supaya walaupun mereka harus belajar dari rumah dan jarak jauh, tapi Tuhan akan memimpin, menuntun mereka untuk terus belajar dan melanjutkan pendidikan mereka dengan baik, sehingga mereka tidak tertinggal tetapi juga bisa mengimbangi situasi yang ada dan tetap maju dalam ilmu pengetahuan yang mereka tekuni. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa buat
jemaat Tuhan yang ada di pos pelayanan kami di kilometer 23. Kami serahkan seluruh jemaat Tuhan di sana dalam usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka, dan apapun yang mereka cita-citakan, Tuhan juga memberkatinya. Tuhan tolong juga supaya tidak dalam waktu dekat lagi kami akan memulai ibadah kami di sana dan boleh berjalan kembali seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa juga ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh atau sakit. Kami berdoa buat Bapak Barto dalam pemulihan struknya. Demikian juga kami berdoa buat Bapak Hadi Yono. Dan juga kami berdoa untuk Ibu Daud Igen. Kami berdoa untuk Bapak Petrus. Kami berdoa untuk Ibu Yuspina. Kami berdoa untuk Ibu Lili. Mereka yang dalam kelemahan tubuh dan sakit, Tuhan memberkati, menjamah dan menyembuhkan. Kami berdoa juga ya Tuhan, khususnya buat putra dari Pak Petrus, yaitu Roni dalam pendidikannya. Tuhan tolong supaya dia boleh menyelesaikan pendidikan perwira dengan baik dan selesai dan kembali ke tengah-tengah keluarga. Ya Bapa di surga, kami terus berdoa juga untuk beberapa jemaat Tuhan yang kami ingat dalam pekerjaan di lokasi yang jauh, di luar kota, meninggalkan keluarga, bahkan istri mereka. Saya berdoa buat Bapak Elsa Ruben, saya berdoa untuk Pak Yori, saya berdoa untuk Bapak Yosua Prelita, saya berdoa untuk Saudari Lia Teguh, saya berdoa untuk Alpin yang ada di Brau, kami berdoa untuk Solid, kami berdoa untuk Charles Udau, kami berdoa untuk Alung, kami berdoa untuk Roland, kami berdoa untuk Robi, Roni, Johan, dan juga Bapak Kajan dalam pekerjaan mereka yang jauh, dalam waktu yang lama meninggalkan keluarga. Tuhan juga tetap melindungi, menjaga, dan memberkati mereka dalam setiap aktivitas pekerjaan dan kegiatan mereka masing-masing. Ya Bapa di surga, kami juga terus berdoa buat para lansia, kaum Persimas, di jemaat Tuhan di Gunung Sari ini. Kami berdoa buat Bapak dan Ibu Teguh. Kami berdoa buat Ibu Ciwin, demikian juga Ibu Warsinem, Ibu Litat Markus Berfang. Kami berdoa untuk Ibu Suwarmi. Kami berdoa buat Pak Basmi dan juga Pak Daud Igen dan orang-orang tua kami yang lainnya seperti Pak Amos, Pak Darli, dan beberapa jemaat Tuhan dalam usia pensiun mereka, sehingga semua kegiatan pekerjaan aktivitas yang mereka lakukan juga boleh membawa mereka penuh sukacita menggunakan hari-hari mereka di masa pensiun ini menikmati kasih karunia dan berkat Tuhan. Nah, kasih Tuhan, anak cucu mereka, menantu mereka, Tuhan juga memberkati semuanya. Bapa di surga, akhirnya kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami terus berdoa memohon penyertaan dan campur tangan Tuhan dalam setiap kegiatan bapak-bapak kami, saudara-saudara kami yang bekerja di gugus tugas COVID-19. Dimanapun di seluruh Indonesia, Tuhan tolong mereka dan lindungi mereka juga dari sakit penyakit dan memberikan kepada mereka kemampuan untuk mengolah, mengarahkan serta mensosialisasikan apa yang perlu masyarakat ketahui dan memperhatikan dalam kehidupan mereka. Kami terus berdoa buat aparat keamanan kami, TNI, Polri, baik Angkatan Darat, Laut, Udara, Polisian, semua Tuhan tolong supaya mereka juga tetap memberikan diri mereka dan pelayanan mereka yang terbaik bagi masyarakat, bagi keamanan bangsa dan negara kami. Kami terus berdoa juga ya Tuhan untuk para menteri yang sudah Tuhan tunjukkan sebagai pembantu presiden. Tuhan tolong supaya mereka juga diberikan kecerdasan tanggung jawab yang sungguh-sungguh untuk melayani masyarakat dengan baik. Kami juga ya Tuhan berdoa terus bagi Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Tuhan tetap memelihara, menjaga mereka juga, memberikan kemampuan untuk berpikir dan kemampuan untuk merencanakan sesuatu yang mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia yang kami cintai ini. Terima kasih Bapa di surga, kami terus berdoa juga untuk situasi dunia dalam menghadapi situasi corona ini Tuhan. Seluruh dunia merasakan dampaknya baik dari sisi ekonomi, dari segi psikis, dari segi kesehatan, dan berbagai-bagai sudut pandang, sudut kehidupan manusia tentunya mengalami dampak daripada virus ini Tuhan. Kami tetap percaya dan yakin bahwa penemuan demi penemuan, pengujian demi pengujian semua virus
vaksin, bahkan obat-obat yang ditemukan nanti akan Tuhan tuntun sehingga akannya berhasil untuk menolong umat manusia untuk tidak lagi takut terhadap virus yang selama ini menakutkan seluruh umat manusia di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa terus untuk seluruh gereja Tuhan yang mengalami kendala dalam ibadah mereka, yang masih beribadah dari rumah, maupun yang sudah mulai beribadah di gereja. Tuhan tolong supaya kami boleh dengan terus terang, terus merindukan Tuhan, dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dalam hidup kami. Bukan rutinitas, tapi sungguh-sungguh ada suatu kerinduan dari jemaat Tuhan untuk terus beribadah dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pelayanan sepanjang sepekan ini, Tuhan juga mendahuluinya. Terpujilah Tuhan, dan akhirnya kami akan mengakhiri ibadah kami. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu, dan marilah kita mengakhiri ibadah kita. Pengasihan dari Allah Bapa yang memberkati dan melindungi kita, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus yang menyinari kita dengan wajah-Nya, persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus yang memberkati, yang memberi kita kasih dan sejahtera-Nya akan menyertai kita mulai saat ini sampai pada hari Maranatha, di mana Kristus Yesus datang pada kali yang kedua untuk menjemput seluruh saleh-salehnya. Kita menyongsong Dia di angkasa dan masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Haleluya. Amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragatku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragatku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu, sampai bumi berlalu dan habislah ragatku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib bagiku.